Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Hafiza Tutorial. Oke, kali ini saya masuk dua handphone sekaligus ya guys ya. Untuk handphone pertama ini seri Evercost U50A guys. Nah, untuk handphone yang kedua ini Andromax ya, Andromax B, serinya A26C4H guys. Di sini saya pastikan untuk permasalahan dua handphone ini permasalahan di casan ya, ataupun di konektor casnya guys. Nah, jadi untuk handphone yang pertama ini Andromax B ini ketika saya cas kan masuk guys ya indikatornya. Tapi ketika saya taruh di meja ataupun ketika saya letakkan di meja ini nggak ngecas lagi guys. Nah, bisa Anda lihat ya guys ya. Nah, jadi ketika saya tes cas ya masuk, cuman ketika saya taruh ya nggak ngecas gitu ya. Oke, di sini lanjut ke permasalahan di handphone yang kedua guys. Handphone ini Evercost U50. Ketika saya cas ini handphone ini masuk guys, ngecas ya. Indikatornya muncul gitu ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya indikatornya 17%. Cuman ketika saya cas sampai 20 menit kurang lebih ya, saya cas sampai 20 menit. Ini bisa Anda lihat nanti ketika saya cas sampai 20 menit ini nggak ada penambahan sama sekali guys. Nah, tapi ya masuk itu kan jalan indikatornya. Cuman ketika setelah 20 menit, maksudnya setelah 20 menit seperti ini kan 20 menit guys ya. Nah, tapi nggak ada penambahan persenannya gitu guys. Persenan 20% gitu atau 19% atau 50% itu nggak ada penambahan sama sekali, tetap 17% gitu ya. Nah, jadi di sini saya pastikan ketika saya handphone ini saya cas ini ketika dicas masuk tapi nggak ada penambahan gitu ya. Oke, di sini saya akan pastikan kembali ya. Nah, handphone ini on off-nya agak susah guys, jadi katakan terus ini kan, jadi langsung saya bongkar aja ya. Bagian baut yang di bawahnya itu ya ada 5 baut ya guys ya. Nah, di sini saya akan buka dulu bagian board bawah gitu ya, papan bawah ataupun papan konektor casnya ini guys. Saya akan buka dulu. Jadi saya pastikan di sini handphonenya sebelum saya eksekusi ke mesin ataupun ke bagian yang lain. Nah, saya pastikan dulu bagian konektor cas ini enggak bermasalah guys. Jadi saya pastikan konektor casnya dulu ya guys ya. Oke, setelah saya buka penutup ini, di sini hati-hati ya guys ya, ada kabel buzzer ya. Itu kan jangan sampai putus kabel buzzer itu, kalau misalnya putus nanti suara deringnya hilang guys. Nah, di sini juga kan saya buka baut-bautnya, saya lepas bagian kabel antena, saya juga buka lepas bagian fleksibel di bagian board ini kan, dan bagian vibrator ya. Nah, ini yang baru saya congkel ini bagian vibrator. Terus setelah itu langsung saya buka papan ataupun board bagian konektor casnya guys. Nah, bisa Anda lihat ya, di sini sudah terlepas papannya. Oke. Nah, di sini saya akan melepas ataupun mengganti konektor cas yang lama ini guys. Ini konektor cas lamanya ya guys ya. Saya akan lepas dulu. Nah, sebelum saya lepas konektor cas lama ini, saya tutup dulu. Saya kasih fluk dulu ya. Saya kasih fluk atau saya kasih amtek. Dan di bagian atas konektor cas itu saya tutup karena itu kan ada soket bagian fleksibel tadi guys ya. Nanti takutnya si soket itu meleleh karena dari plastik kan. Si soket itu kan bisa Anda lihat ya di sini untuk proses pengangkatan ataupun pelepasan konektor cas yang lamanya sangat begitu mudah ya, bisa Anda lihat ya. Nah, di sini konektor cas barunya guys ya. Konektor cas barunya lanjut saya pasang aja konektor cas baru ini. Di sini konektor cas ini bisa sepakean dengan konektor cas smart ya guys ya, ataupun Andromax tadi ya, bisa sepakean ya guys ya. Jadi nggak susah untuk permasalahan spare partnya ya untuk konektor cas jenis seperti ini. Oke, konektor cas yang barunya sudah saya pasang. Nah, bisa Anda lihat di sini guys ya, ketika saya pasang konektor cas yang barunya nggak ada kendala. Nah, cuma nanti ketika bisa Anda lihat konektor cas ini, posisi konektor cas ini dengan PCB-nya ini agak beda guys, agak miring gitu ya. Nah, di sini saya solder dulu di bagian kanan kiri kaki konektor casnya ya. Kaki yang sebelah kiri ya, dua kaki penompang konektor cas ini. Nah, bisa Anda lihat di sini posisi posisi kakinya nanti ya. Oke guys ya, bisa Anda lihat di sini ya, posisi konektor casnya miring guys ya. Nah, bisa Anda lihat, jadi saya akan lepas dulu konektor casnya kembali. Dan di sini saya lupa sebelumnya guys ya, harusnya bagian mic ini saya tutupi guys dengan anti panas itu ya. Harusnya nanti takutnya kalau misalnya kena blower terlalu panas, ini takutnya micnya rusak guys. Nah, jadi di sini saya tutupi dulu bagian mic bawah, lanjut saya lepas kembali bagian konektor casnya guys. Oke.
Nah, di sini saya lepas lagi bagian konektor casnya karena miring tadi kan guys ya ketika saya pasang. Nah, jadi di sini saya coba rapikan kembali konektor casnya, apakah kaki-kakinya ini agak gimana gitu ya, agak miring gitu kaki konektor yang bagian kanan kirinya ya guys ya. Nah, lanjut di sini saya pasang kembali konektor cas tadi, konektor cas yang baru tadi saya pasang kembali, dan saya pastikan di sini mudah-mudahan kakinya pas ya guys ya, nggak miring lagi ya. Oke. Nah, setelah saya pasang di sini saya solder ya di bagian kanan. Di sini kan kelihatan di bagian kanan guys yang agak miring gitu kan. Kaki dua kaki sebelah kanan itu yang agak miring guys. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini posisinya pas setelah saya solder juga masih miring guys. Nah, ini kan terpaksa saya buka lagi. Jadi 3 kali proses lepas pasang sampai kabel buzzer ini putus guys, lepas gitu ya. Nah, di sini saya lepaskan kembali konektor cas yang baru tadi ya. Jadi agak ribet guys timbulnya. Sebenarnya sih gampang permasalahan konektor cas ini. Cuman ya karena memang prosesnya kayak seperti ini ya guys ya. Nah, di sini 2 kaki yang sebelah kanan tadi, yang 2 kaki itu ada ke dalam itu guys, saya potong sedikit ya supaya bisa nempel ke PCB-nya guys ya. Nah, 2 kaki yang sebelah kanan ini saya potong. Nah, oke, setelah saya potong 2 kaki itu agak sedikit pendek ya guys ya. Jadi di sini langsung saya pasang kembali ya konektor cas barunya. Oke, nah setelah terpasang lanjut. Nah, saya pastikan di sini bisa Anda lihat ya guys ya, posisinya sudah rapi ya. Posisi konektor cas sudah rapi, sudah terpasang dengan ke posisinya maksudnya ya. Nah, oke, bisa Anda lihat ya guys ya. Nah, jadi setelah disolder kaki-kaki yang di bagian 2 kaki kanan 2 kaki kiri itu, lanjut saya solder di bagian belakangnya ada 5 pin kaki guys ya. 5 pin kaki itu harus kita solder kembali atau solder ulang supaya biar nempel di PCB-nya guys. Oke, bisa Anda lihat ya guys ya. Nah, ketika Anda menyolder 2 pin kaki ini, jangan sampai kanan kirinya tergabung guys. Nah, di sini saya kerok dikit ya bagian pin 5 kaki yang di bagian konektor cas belakang ini, saya kerok pakai cutter supaya si timah itu bisa nempel itu kan di PCB-nya. Itu kan tadi kan nggak nempel mungkin kan, jadi saya kerok dikit terus saya kasih timah, terus lanjut saya solder ulang lagi kan. Nah, bisa Anda lihat di sini guys ya penampakannya. Sudah ada timah di bagian pin-pin 5 pin tadi ya, sudah ada timah yang nempel ya. Nah, kita kasih sedikit aja ujung timah solder tadi ya. Lanjut saya rapikan kembali di bagian 5 pin yang di belakang tadi guys. Nah, di sini yang proses agak susah ya guys ya. Jadi di sini harus hati-hati dan teliti, jangan sampai kanan kirinya bergabung guys, bergabung dengan timah gitu ya. Takutnya nanti short ataupun konslet ketika kita cas ya. Oke, di sini sudah saya pastikan untuk kaki yang di bagian belakang itu sudah tersolder ataupun sudah kena timah semua ya guys ya, sudah rata dengan timah. Lanjut saya bersihkan bagian soketnya, dan di bagian penutup mic ini saya lepas. Nah, jadi nggak terlalu kena panas lagi kan. Nah, jadi aman ya guys ya. Oke, setelah di sini saya pastikan bagus ya konektor casnya, di sini akan saya solder di bagian belakang ini guys. Nah, di bagian belakang ini saya menggunakan Amtek ya atau fluk ya. Nah, di sini saya kasih timah dikit guys supaya di bagian belakang ini nyambung guys. Ini kan itu kan ada belahan, di bagian. Nah, di sini kan ada belahan. Nah, di sini saya kasih sedikit timah supaya belahan tadi tertutupi dengan timah guys. Itu kan jadi ketika kita nyolok itu nggak mekar itu kan bagian lubang konektor casnya itu. Karena sudah saya kasih timah itu kan di bagian batasan ataupun lepasan tengah-tengah tadi ya guys ya. Sudah saya sambung maksudnya ya dengan timah. Oke, setelah konektor cas dipasang dengan rapi, dan lanjut kita pasang ke bagian semula guys, ke bagian handphonenya. Langsung kita tes. Oke, langsung kita tes apakah handphonenya bisa ngecas atau enggak ya, ataupun ketika dicas nambah atau enggak ya. Nah, di sini saya akan solder dulu di bagian buzzer tadi ya. Ini kan kabelnya putus guys, kabel merah sama kabel hitamnya ini putus. Jadi saya sambung dulu ya ke PCB-nya, ke PCB atau ke board bagian konektor cas ini ya guys ya. Oke, setelah kabel
kabel buzzer ya, kabel buzzer atau kabel speaker ini saya solder. Lanjut saya rapikan kembali penutup ini ya guys ya. Nah, penutup mesin bawah ini saya pastikan kembali rapi. Lanjut saya coba tes cas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya guys ya, untuk proses ataupun untuk indikator casnya ini muncul ya guys ya. Ini 21% ya guys ya, bisa Anda lihat tadi ya. Kondisi awal ketika saya cas itu baterainya 21% guys. Nah, oke. Di sini saya akan coba tes, hidupkan dulu handphonenya guys. Nah, nanti kita lihat baterai ya, kondisi baterai terakhir itu berapa guys. Oke, bisa Anda lihat di sini ya. Ini posisinya 21% guys ya. Nah, 21%. Nah, di sini saya akan cas beberapa menit apakah proses pengecasan ini nambah atau enggak, guys. Oke, kita tunggu dulu ya, guys ya. Oke, setelah beberapa menit saya cas, ini bisa Anda lihat ya, guys ya. Nah, 22 ya, 22%. Alhamdulillah sudah nambah ya, guys ya, 1%. Oke, bisa dipastikan ya, guys ya. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.